Bismillahirrahmanirrahim. Baik, banyak orang saudara-saudara kita menuduh kita dengan Wahabi, ya. Maka mungkin mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Apalagi banyak orang-orang Syiah yang menyebarkan isu bahwasanya Wahabi mengkafirkan kaum muslimin, Wahabi ya suka menumpahkan darah kaum muslimin, ya. Dan macam-macam tuduhan. Wahabi mengharamkan ziarah kubur, Wahabi mengharamkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuduhan yang dihembuskan. Kemudian tuduhan-tuduhan tersebut disambut oleh sebagian saudara-saudara kita. Akhirnya semakin besar tuduhan tersebut. Dan ini semua adalah tuduhan tidak benar. Kita mengatakan kenyataan mendustakan itu semua. Kita tahu Raja Wahabi, Raja Salman, ya, di antaranya. Hafizahullah taala. Hari ini saya baru dapat kabar dia menyuruh seorang wartawan diberhentikan dari pekerjaannya dan koran dipermasalahkan di kasusan. Kenapa? Karena wartawan tersebut memuji dia berlebihan. Ya, dia baca koran tersebut, ternyata wartawan tersebut memuji dia berlebihan, disuruh berhenti penulis tersebut karena dia tidak ingin sampai tauhid terganggu. Dia menjaga kemudian tauhid, ya. Adapun menuduh bahwasanya kaum Wahabi suka mengkafirkan, maka itu tidak benar. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Dan saya sedang menyusun juga tulisan tentang masalah itu, ya. Bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kami tidak pernah mengkafirkan yang berkaitan dengan masalah 4 rukun, masalah salat, masalah zakat, puasa, haji. Kalau ada yang meninggalkan salat tidak dia kafirkan. Karena ini masih masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang kami kafirkan hanyalah yang berkaitan dengan syahadatain. Kalau orang terjerumus dalam kesyirikan, itu pun beliau mengatakan kami menjelaskan tentang masalah ini syirik, ini kekufuran. Adapun memvonis itu masalah lain. Makanya beliau dalam pernyataan mengatakan bagaimana kami mengkafirkan orang-orang sementara ada orang yang beribadah di kuburan Ahmad Al-Badawi tidak kami kafirkan karena dia tidak tahu. Bagaimana kemudian kami dituduh mengkafirkan orang-orang? Apalagi kemudian dituduhkan suka menumpahkan darah kaum muslimin. Apakah ada jemaah haji yang pergi ke Arab Saudi ketakutan dibunuh oleh orang Arab Saudi? Bukankah Saudi itu sarangnya Wahabi? Semua penduduk Saudi rata-rata Wahabi. Apakah ada jemaah haji yang ketakutan kalau ketemu orang Arab Saudi? Ya, yang akan dirampas hartanya, akan dibunuh? Nggak ada, itu omong kosong. Atau kalau Arab Saudi memberi bantuan gratisan banyak, pelayanan. Ya. Bahkan Raja Salman kalau sudah memberikan bantuan, sebelumnya Raja Malik Abdullah, kalau sudah beri bantuan kemana saja, Suriah dibantu luar biasa. Jutaan orang Suriah dibantu di Arab Saudi. Ya. Kemudian bantuan terhadap Palestina, kumpulin duit langsung entah berapa triliun langsung dikirim ke Palestina. Bantuan yang ini jarang diekspos. Di tanah air kita juga banyak bantuan. Ya. Banyak masjid-masjid dibangun. Ya. Sering yang membangun masjid tidak tanya-tanya apakah masjidnya itu orangnya tahlilan atau tidak. Tidak ada pertanyaan. Pokoknya butuh masjid, bangun. Betapa banyak orang bangun masjid. Tidak ditanya mauludan atau tahlilan. Tidak, bangun masjid, bangun masjid. Betapa banyak pondok-pondok dibantu. Ya. Ya. Kemudian juga ya Suriah, Yaman dibantu. Secara mazhab kalau kita bicara akidah ada perbedaan. Ya. Kita tahu Yaman bukan Wahabi. Kita tahu Suriah bukan juga Wahabi, Palestina juga bukan Wahabi, tapi dibantu sama raja-raja Wahabi. Kemanusiaan mereka tinggi. Maka maksud saya seorang jangan menuduh yang tidak-tidak. Kalau dia menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahab melarang untuk ziarah kubur, tidak benar. Kita suruh ziarah kubur. Yang tidak boleh kalau minta kepada penghuni kubur. Ya. Dilarang bersolawat. Saya bilang kita tiap hari bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang dalam ceramah kita bersolawat. Ya. Yang dilarang mungkin solawat yang mengandung mana-mana kesyirikan, itu yang dilarang. Adapun kalau solawat yang sunnah silakan. Ya. Oleh karenanya seorang berhati-hati tatkala memberi tuduhan yang tidak-tidak, ya, karena termakan dengan provokasi sebagian orang. Kalau dia nuduh Syekh Muhammad bin Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak, ingat dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Kita kalau nuduh orang tidak benar, kita akan disidang berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan hati-hati jangan-jangan pahala kita diambil oleh beliau seluruhnya. Karena kita tuduh dia dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ya, ini bahaya, hati-hati. Maka seorang tatkala berbicara hendaknya dia berpikir sebelum mengucapkan apa yang dia ucapkan. Dan saya katakan bahwasanya kita bersabar kalau dituduh yang tidak-tidak, yang penting kita menjalankan sunnah. Dan ingat, kita tidak ada yang mengkultuskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah hanyalah seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Dan dia bisa salah, bisa benar. Kalau salah kita tolak, kalau benar kita ambil. Dia sebagaimana ulama-ulama yang lain, bisa salah, bisa benar. Makanya dalam kajian-kajian kita juga
Hampir tidak pernah kita bilang berkata Wahabi, berkata Muhammad bin Wahab, tidak pernah. Saya yang sampaikan dari apa saya ucapkan. Perkataan Syekh Muhammad bin Wahab tidak ada saya ucapkan, tidak ada saya nukilkan. Ya, hampir tidak pernah. Kita sampaikan perkataan para ulama, perkataan ahli tafsir, siapa saja. Maka jangan kita berbuat zalim terhadap seorang pahlawan seperti Syekh Muhammad bin Wahab. Beliau adalah pahlawan. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Yang sekarang kita bisa merasakan kenikmatan adanya kerajaan Arab Saudi. Ya. Adanya ketentraman, adanya keamanan, adanya ibadah yang tentram di sana. Bagaimana bantuan kerajaan Arab Saudi kepada negara-negara Islam, itu salah satu jasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Jadi saya sering sampaikan, Syekh Muhammad bin Wahab itu di Saudi seperti tuanku Imam Bonjol di tanah air kita, seperti Pangeran Diponegoro di tanah air kita. Maka mereka cinta kepada pahlawan mereka, wajar. Kalau mereka cinta, mereka pelajari buku-bukunya, tapi mereka tidak fanatik. Kalau salah dibilang salah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah stempel. Jamaah, memang stempel Wahabi ini sangat menakutkan. Karena aliran Wahabiyah ini itu aliran yang dibentuk oleh Abdul Wahab bin Rustum, aliran Khawarij yang ada di daerah, sehingga akhirnya stempel Wahabi diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal kalau memang betul mereka jujur dan benar, maka stempelnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa? Muhammadi. Karena namanya beliau Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu bapaknya. Sedangkan kalau yang ada di Afrika situ, itu namanya Abdul Wahab bin Rustum. Sehingga stempel ini diberikan. Orang takut, ini orang yang mengkafirkan orang lain, yang gampang membid'ahkan orang lain, yang tidak setuju dengan kelompoknya, dibunuh sama dia. Betul, memang aliran Wahabiyah seperti itu yang ada di daerah Afrika sana. Tapi aliran itu diberikan kepada yang tidak tepat. Ada yang mengatakan Wahabi ini Yahudi. Subhanallah. Dia maksudnya Wahabi sekarang siapa? Raja Salman. Nah, kalau mereka mengatakan Wahabi sekarang adalah Saudi ya. Subhanallah. Maka seharusnya ya kita pelan-pelan memahamkan orang bahwasanya Saudi itu bukan Wahabi. Mereka itu mengajarkan sunnah. Mereka mengajak kepada, kalau belajar fikih kita tahu fikih yang dipakai. Anak sekolah di Medina. Jadi kalau dikatakan orang yang Wahabi, orang yang paling ngerti Wahabi mungkin di antara antum yang ada di sini. Anak 15 tahun di Madinah belajar. Kita belajar semua aliran di situ. Semua madhab kita pelajari. Kita belajarnya udah yang namanya fiqhul muqaranah, perbandingan. Bukan lagi dicekokin yang harus kayak gini. Enggak. Kita itu punya Al-Quran dan punya Sunnah. Dan kita punya ulama-ulama yang telah banyak memberikan andil buat kita, berandil dalam menyimpulkan hukum-hukum. Itu yang dipelajari di dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Bahkan Saudi sekarang lajnah daimah, majelis ulamanya itu dari 4 mazhab itu ada. Majelis ulamanya dari 4 mazhab ada. Ada yang Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Syafi'i, dan ada yang Hambali. Cuma itulah kebencian kepada Al-Quran dan Sunnah kadangkala yang membuat orang jadi buta. Dan juga mungkin sebabnya salah satu orang atau oknum yang mengajak kepada Sunnah untuk menghidupkan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi caranya nggak benar, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat yang macam-macam. Jadi kalau anak antum nggak perlu ditunda untuk bertobat, artinya kembali kepada Allah. Dengan apa? Kalau itu perintah Nabi, amalkan. Itu larangan, tinggalkan. Kan enak kita sebenarnya, nggak repot jadi orang Islam itu. Nabi SAW mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku nyuruh kalian, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Kalau aku nyuruh, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Artinya tidak memberatkan. Wa idza nahaitukum fajtanibu. Tapi kalau aku melarang, tinggalkan. Tinggalkan kalau aku melarang. Kenapa kalau larangan harus ditinggalkan? Karena meninggalkan larangan itu tidak butuh energi. Yang pertama, larangan itu sedikit dan tidak butuh energi. Antum meninggalkan, umpamanya meninggalkan zina, naudzubillah min dzalik.
Apakah butuh energi? Kan nggak butuh, antum di rumah selesai. Tapi kalau disuruh sholat ke masjid, nah ini kan butuh energi. Ada orang yang nggak mampu, artinya ya Allah kaki anak sakit nggak bisa jalan, iya kau silakan sholat di rumah. Tapi kalau untuk meninggalkan yang haram, apa sih beratnya? Meninggalkan yang haram itu kan kau nggak perlu bekerja. Tinggalkan khamar udah, tinggalkan riba ya udah selesai, diam aja Pak. Tapi kalau sudah amal maka sesuai kemampuan. Hadza wallahu a'lam bissawab.